halo, selamat malam Kak Dia. Selamat malam. Puji Tuhan, Akhirnya jadi, iya. Apa kabar? Iya, Selamat Kak. ulang tahun. Baik. Iya, terima kasih Kak. Ya, suara aku kedengaran jelas kan? Terdengar jelas. Oke. Jadi mungkin, Suara aku kedengeran? iya ada Kak, ada. Oke, mantap. Oke, ya Kak. Jadi mungkin kita nunggu berapa menit lagi ya Kak. Soalnya tadi udah banyak yang join, tapi karena mungkin jaringan, makanya keluar lagi. Ya, mungkin kita sambil sapa dulu ya yang kakak-kakak yang baru hadir. Ada Kak John, halo Kak John. Iya Kak Halo John. Kak John. Ya. Oh, Kak Dian keluar. Mohon maaf kakak-kakak. Iya, Kak. Keluar tiba-tiba Iya, lagi. Iya. Halo Kak John, halo kakak-kakak yang lain. Iya. Oke, jadi mungkin kita santai-santai aja Kak sambil ngomongnya sambil iya. Iya, jadi halo semua. Mungkin kita udah bisa mulai ya Kak ini atau ntar lagi. Boleh. Oh, oke, iya. Oke, halo semua, selamat malam. Selamat bergabung untuk kakak-kakak relawan dan juga kakak-kakak yang lain yang boleh hadir di malam hari ini di live kita. Jadi mau ngenalin sedikit perkenalan untuk program ini. Jadi untuk program Dinding Mbak Cerita ini itu salah satu program dari komunitas Dinding Manado yang bisa dibilang merupakan wadah untuk sharing-sharing dari kakak-kakak relawan. Oke, jadi di sini sudah lumayan banyak yang gabung. Halo semua. Halo. Ya, jadi sebelum kita lebih dalam masuk ya, lebih dalam pembahasannya. Jadi saat ini aku lagi sama narasumber yang sangat cetar, sangat cantik. Saat malam hari ini ada Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo. Iya, jadi kakak sebelum kita lanjut mungkin perkenalan dulu ya dari narasumber kita, dari Kak Dian. Mungkin silahkan Kak Dian mau perkenalkan nama atau asal, aktivitas, dan lainnya. Silakan Kak. Terima kasih sebelumnya kepada host yang sangat cetar membahana yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini adalah sekretaris Dinding periode ini, keren banget. Anggi, thank you banget atas undangannya dari komunitas Dinding. Kak Victor, thank you yang udah kasih kesempatan buat aku untuk bisa sharing-sharing ya, mungkin ya lebih tepatnya ya, kepada kakak-kakak lainnya. Kenalin, nama aku Dian. Aku asalnya dari Kota Hujan, dari Bogor, dan sekarang aku di sini karena ada pekerjaan. Jadi sudah agak sekitar 5 tahun mungkin aku di sini, dan aku udah join ke Dinding sekitar mungkin 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah mungkin dari 2021. Mungkin itu aja. Oke, Kak Dian. Jadi dari Bogor ya, dari Dari Bogor. Oh iya. Oke, jadi mungkin sebelum kita lanjut lagi nih pertanyaan yang pengantarnya. Jadi kalau seperti tadi yang Kak Dian bilang, Kak Dian udah sekitar 1 tahun join di Dinding. Kira-kira Kak Dian kenal komunitas Dinding ini dari mana Kak? Tahu? Kalau aku pribadi, aku kenalnya, jadi ada masa di mana kan aku cari-cari informasi nih, pengen nih ngisi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Aku tanya-tanya ke temenku, ternyata ada nih komunitas mengajar di pasar, tapi belum tahu nama komunitasnya apa. Jadi aku coba searching di Google, komunitas mengajar di Pulau Utara. Akhirnya banyak tuh, beberapa keluar, dan komunitas Dinding aku cari di search di Instagram, dan akhirnya aku kontak di Instagram. Akhirnya langsung ketemu ternyata sama ketua Dinding periode kemarin. Mungkin singkatnya sih kayak gitu sih. Berarti taunya juga dari teman, dari internet, dan dari Instagram ya Kak?
Betul. Ya. Oke. Dan kira-kira Kak selama udah 1 tahun nih, udah 1 tahun lebih Kak Dian di komunitas dinding, bagaimana kayak apa ya bisa dibilang kesan pertama Kak Dian eh, di komunitas dinding itu? Mungkin dari adik-adiknya atau mungkin dari juga kakak-kakak relawan yang lain. Itu kira-kira seperti apa? Kesannya sih kalau buat aku wow banget. Aku agak kaget lihatnya kan, wow ternyata benar-benar adik-adik ini benar-benar butuh sesuatu dari kakak-kakak yang mana mereka butuh nih untuk diajar karena mungkin ada keterbatasan mengenai mengenyang pendidikan ya. Jadi pas aku datang kayak wow bener nih nggak tepat sasaran, dan juga aku lihat ternyata mereka nggak cuma sekedar butuh untuk diajarkan baca tulis itu menurut aku ya pribadi, tapi setelah aku agak lama coba-coba jadi relawan, ternyata mereka jauh dari itu, mereka membutuhkan lebih ke kebutuhan afeksi, di mana mereka butuh untuk diberikan kasih sayang, dikasih perhatian sama kakak-kakaknya, dipeluk, lalu didengarkan ceritanya. Mungkin itu sih kesannya aku terhadap komunitas dinding, dan ternyata kakak relawan maupun adik-adiknya benar-benar mencoba hal-hal itu dengan baik gitu. Jadi kayak kakak-kakaknya juga memberikan apa yang dibutuhkan adik-adiknya. Mungkin itu sih berarti ya, berarti kayak have fun bareng ya di komunitas dinding, belajar sambil bersosialisasi dengan orang-orang baru. Oke. Iya, Kak. Oke. Jadi kalau kayak tadi Kak Dian bilang anak-anak yang di sana itu butuh juga pendidikan, butuh kasih sayang. Jadi kalau menurut pribadi Kak Dian sendiri itu kira-kira seberapa penting sih pendidikan untuk anak-anak yang ada di pasar itu sendiri? Kira-kira bagaimana? Berapa penting ya berarti pendidikan? Kalau bilang penting atau nggak penting, penting banget ya, karena menurut saya secara pribadi pendidikan itu kan kayak pintu gerbang kesejahteraan gitu. Ada tuh aku ngutip satu tokoh boleh ya, jadi ada tuh Nelson Mandela pernah bilang weapon is the most powerful weapon gitu untuk menciptakan hal-hal yang baik gitu. Jadi memang benar pendidikan itu adalah salah satu senjata yang bisa membuat kita mengubah dunia. Jadi kalau kurang pendidikan itu agak disayangkan gitu. Jadi makanya yuk coba kejarlah pendidikan setinggi-tingginya. Yuk belajar sampai negeri seberang misalkan kan. Tapi memang penting banget menurut aku. Apalagi kalau adik-adik ini bukan hanya penting mengenai pendidikan secara bilangnya apa ya, mungkin baca tulis dan sebagainya, tapi di dinding kami juga mengajarkan mengenai pentingnya pendidikan moral dan etika. Itu kakak-kakak relawan juga lihat sendiri bahwa nggak hanya baca tulis itu yang kita ajarkan, tapi juga pendidikan moral seperti etika. Lalu untuk caranya, kayak pertama kita biasanya kan kalau mulai itu dengan membacakan doa gitu kan. Kita ngajarin adik-adik agar mengutamakan Tuhan. Lalu kita juga mengajarkan adik-adik untuk namanya mengantri, mungkin pas kayak pembagian teks itu kan hal-hal yang sebenarnya kemampuan sosial tuh nggak diajarkan, dan itu diajarkan di dinding. Itu keren banget. Cara mereka untuk berempati kepada orang lain, lalu cara mereka menghargai orang yang kata-kata yang lagi bicara, itu menurut saya sih yang pentingnya pendidikan. Iya Kak. Oke, jadi berarti sangat penting ya pendidikan bagi anak-anak. Oke, Oke, jadi seperti tadi juga di awal Kak Dian udah bilang kan kalau Kak Dian ke Manado itu kerja dari Bogor. Iya. Nah, ya kira-kira bagaimana cara Kak Dian sendiri untuk mengatur waktu? Bisa dibilang manajemen waktu begitu kan? Kak Dian selain kerja datang ke Manado kerja, juga ikut komunitas dinding, ikut mengajar. Kira-kira bagaimana cara Kak Dian untuk mengatur waktunya? Oke, gimana cara time manajemennya begitu kan Gia? Kalau aku, karena kan mungkin pekerjaanku itu kan biasanya Senin sampai Jumat itu kan yang terjadwal. Tapi kan emang biasanya hari Sabtu Minggu suka ada tiba-tiba kegiatan mendadak lain-lain sebagainya. Gimana cara aku time manajemennya sih? Biasanya
ada prioritas ya yang aku utamakan. Misalkan kalau kita cuma ada pekerjaan sama dinding, mungkin memang aku harus jujur aku mengutamakan pekerjaan ya. Tapi kalau saya cuma pilihannya dinding dengan waktu tidur atau dinding dengan waktu main-main, biasanya sih aku mengutamakan apa yang lebih penting sih, karena kan ini bukan paksaan ya. Aku ikut ini bukan paksaan dan memang ingin jadi berkat aja gitu buat orang lain dengan cara mengajar kan. Jadi itu sih aku memprioritaskannya dengan cara seperti itu sih. Apa yang menurut aku lebih penting untuk dilakukan, itu yang aku pilih. Makanya mungkin tapi nggak banyak juga kan, aku juga sering nggak datang karena kan banyak pekerjaan juga. Tapi selama aku memang luang, memang aku tempatkan di dinding seperti itu. Oh, oke, sangat luar biasa Kak Dian. Oke, Luar dan biasa Angki. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi kan seperti tema untuk dinding bercerita malam hari ini kan tentang toleransi beragama. Jadi kita akan lebih dalam ya Kak. Iya, oke. Jadi kira-kira nih kan berbicara soal toleransi ya Kak. Kira-kira menurut Kak Dian sendiri itu pandangan pribadi Kak Dian tentang toleransi itu kira-kira bagaimana? Pandanganku pribadi ya terhadap toleransi, menurut aku toleransi itu suatu kemampuan gitu. Kemampuan untuk mau memahami maupun mau menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada ini menurut aku, toleransi itu kan bukan cuma toleransi beragama ya, tapi toleransi berbudaya, toleransi etnis, ras, suku, ada juga toleransi jenis kelamin, ada juga sampai ke toleransi cara pandang. Aku boleh nggak sih mengibaratkan toleransi ini menurut aku tuh ibarat toleransi tuh seperti ibarat sepatu gitu. Mungkin kakiku misalkan kakiku 40, ukurannya Anggi berapa tinggi? 38 Kak. 38. Nah, kita mencari sepatu pasti yang nyaman sama kita ya, yang cocok sama kita. Tapi aku nggak bisa paksain nih kaki aku yang udah nemu pas di sepatu ukuran 40, aku nggak bisa paksain Anggi memakai sepatu yang sama gitu ukurannya, karena nggak bakal nyaman di Anggi. Nah, itu sih menurut aku sih toleransi di situ ya, mampu memahami ataupun menghormati cara pandang atau kesesuaian terhadap orang lain. Sama aku juga mau ibaratin mengenai pelangi, kayak perbedaan itu kan ada kan ya, di feeling itu ada banget perbedaan. Jadi kayak perbedaan itu kalau saya satu warna pelangi kan nggak akan indah ya, tapi karena pelangi itu berwarna-warni jadinya indah. Nah, seperti itu juga perbedaan. Makanya kita harus coba untuk menghargai perbedaan itu, menghormati cara pandang orang yang lain. Karena unity in diversity. Karena ada persatuan dalam keberagaman, ada keindahan dalam keberagaman. Itulah pentingnya toleransi. Oke, jadi berdasarkan yang Kak Dian bilang tadi, diibaratkan sama pelangi, berarti toleransi itu sangat penting karena membuat sesuatu yang menyatukan, bisa dibilang menyatukan perbedaan gitu Kak. Membuat sesuatu jadi lebih indah. Oke. Lebih indah. Bisa juga kayak mewujudkan kedamaian juga kan ya. Kayak ada juga keselarasan. Terus mencegah terjadinya kayak diskriminasi dengan adanya kita bertoleransi. Iya. Oke. Jadi nih, kira-kira Kak, selama Kak Dian udah setahun lebih nih mengajar di komunitas dinding, kira-kira ada enggak salah satu cara atau mungkin apa yang dilakukan bagaimana komunitas dinding ini hadir untuk menjaga perbedaan yang ada mungkin dari segi agama ataupun ya agar bisa tetap berjalan secara bersama-sama gitu. Peran dindingnya berarti ya, peran dindingnya ya, selama aku lihat, selama aku jadi relawan, banyak banget sih ini. Kalau bisa aku kelompokin jadi dua ya, mungkin ke toleransi terhadap adik-adik maupun toleransi terhadap kakak-kakak relawan gitu kan, bersama relawan. Karena mungkin aku mau ngebahas ke adik-adik dulu ya, kayak perannya dinding, program-program dinding yang memang terlihat banget sih toleransinya. Seperti yang kita tahu bersama kan, adik-adik itu kebanyakan mostly beragama Muslim. Sedangkan kakak-kakak ini merupakan kakak-kakak yang banyak ya beragam agamanya.
Di sini walaupun kami beragam agamanya, ada yang Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, kelihatan sih program-program bimbing yang mana mendorong adik-adik untuk memahami mengenai ajaran Muslim. Seperti kita ada summer camp, di summer camp itu kita dilihat kan, diajarkan adik-adik ini mengenai cara ngaji yang benar, dan kita sebagai kakak-kakak yang non-Muslim, kita memfasilitasi adik-adik agar mendapatkan guru ngaji yang terbaik begitu. Menurut aku sih itu salah satu bentuk toleransi yang ada ya. Dan ada juga ini mau mendekati Lebaran, kakak-kakak yang non-Muslim mencoba untuk mencari pelatihan untuk gimana sih adik-adik bisa dapat pelajaran-pelajaran mengenai cara baca Iqra mungkin, atau menghafalkan doa-doa makan, doa-doa dan lain sebagainya. Terus, mereka mungkin diajarkan untuk caranya Al-Fatihah bagaimana sih yang benar. Itu kakak-kakak yang non-Muslim yang memfasilitasi. Jadi menurut aku tuh toleransinya sih banget, apalagi setiap saat mau mulai kelas, kakak-kakak yang non-Muslim yang ngingetin biasanya. Yuk, adik-adik siapa nih yang mau coba Al-Fatihah dulu, Bismillah dulu untuk memulai kelas. Jadi terasa banget ya kekentalan dalam bertoleransi beragamanya di komunitas bimbing ya. Itu kalau ke adik-adik. Dan aku juga merasa toleransi kita di terhadap kakak-kakak kan banyak dari suku agama, budaya, adat, asal yang banyak banget berbeda-beda yang dia biasanya. Tapi bisa kompak gitu. Kenapa kompak? Karena satu tujuannya yaitu untuk mengajarkan adik-adik gitu kan. Kita tuh kayak, aku mau sharing deh, ada teori yang aku belajar dari temenku. Jadi ada namanya teori huruf sama teori angka. Nah di dinding ini aku merasa teori angka tuh nggak ada gitu. Teori angka kan pasti ada angka 1, angka 2, angka 3. Ada yang lebih daripada yang lain gitu kan, kayak misalkan aku di angkain 1, Anggi 2, ada yang 3 gitu kan. Itu nah di dinding tuh nggak ada tuh teori angka, nggak ada yang lebih terbaik gitu, nggak ada kakak yang lebih keren gitu di dinding. Karena semuanya satu gitu, seperti teori huruf gitu. A, B, C, D, nggak mungkin kan ada yang lebih tinggi gitu kan. Tapi sama nih pentingnya, kayak angka huruf A sama huruf Z sama nih pentingnya. Dan ketika digabungkan menjadi hal yang baik. Nah menurut aku sih teori huruf banget sih yang dipakai sama komunitas bimbing, di mana semua kakak-kakak ini sejajar menanggalkan mereka punya profesi, mereka punya adat suku budaya, mereka benar-benar kompak dan benar-benar satu tujuan gitu, mau ngajarin adik-adik. Itu sih yang keren banget toleransi di bimbing aku rasa. Oke, berarti di komunitas dinding sendiri tidak hanya lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan ya Kak, seperti itu diterapkan dalam kehidupan, sehingga baik itu kakak-kakak maupun adik-adik itu semua boleh bisa dibilang hidup dengan damai bersama-sama begitu, boleh berjalan, setiap program dari komunitas dinding bisa berjalan dengan baik. Oke. Dan kira-kira nih Kak, satu pertanyaan lagi. Kira-kira kalau misalnya kan mungkin masih ada ya, misalnya lebih khususnya adik-adik, misalnya mereka yang masih kayak berpikiran bisa dibilang apatis seperti itu tentang toleransi. Kira-kira ada enggak cara dari komunitas dinding sendiri itu, misalnya khususnya dari kakak-kakak untuk memberikan contoh kepada adik-adik bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana menerapkan toleransi itu sendiri dalam kehidupan yang diajarkan kepada adik-adik melalui kelas mengajar ataupun kegiatan lainnya. Kira-kira seperti apa itu? Ini berarti cara agar ada yang apatis gitu kan terhadap yang namanya toleransi bisa menjadi orang-orang yang toleran gitu kan ya, berarti kan dia. Menurut aku sama sih yang seperti tadi aku bilang, toleransi itu kan suatu kemampuan ya. Menurut aku pribadi, suatu kemampuan di mana kemampuan itu kan berarti bisa dilatih gitu kan. Orang yang nggak toleran pasti bisa toleran ketika dia ada kemauan untuk berubah menurut aku. Nah di situ sih peran kakak-kakak dinding udah sering ya dilakukan oleh peran kakak-kakak dinding, yaitu salah satunya ada ya mensupport terus gitu. Adik-adik maunya apa nih?
kayak dilihat nih, ini ada orang lagi ngomong, kakak-kakaknya lagi ngasih pelajaran, malah main sendiri. Nah biasanya kan kakak-kakak kayak yuk, coba hargain dong yang di depan dulu. Nah dari hal-hal seperti itu kan kecil-kecil akhirnya ada juga kakak-kakak yang kasih insight mungkin yang kayak secara tidak langsung bilang kayak kalau jadi anak yang sukses tuh harus bisa menghargai orang loh. Nah kata-kata seperti itu yang bisa memotivasi mereka untuk merubah perilaku mereka yang nggak toleran jadi toleran gitu. Menurut aku sih udah sering kakak-kakak lakukan. Oleh karena itu banyak nih adik-adik dari dinding yang memang sudah melakukan nih dan menerapkan nilai-nilai toleransi yang ada. Kayak mereka mengantri aja, mereka tahu gitu intinya mengantri, terus melatih mereka untuk salam sama kakak-kakak yang walaupun mungkin beda kan ya, kan ada kan orang di luar sana yang mungkin kalau katanya berbeda tidak mau salam atau seperti apa. Ini adik-adik mau gitu dengan senang hati. Berarti kan apa yang kakak-kakak dinding ajarkan kepada adik-adik, berarti adik-adiknya juga sudah menangkap dan menerapkan, dan itu hal yang bagus banget. Oke, mantap. Jadi sangat baik dan oke Kak. Jadi mungkin udah selesai ya pertanyaan dari aku. Jadi mungkin aku buka sesi tanya jawab aja gimana Kak? Mungkin dari kakak-kakak yang ada yang ingin bertanya. Boleh mangga. Jadi ini udah masuk satu pertanyaan dari Kak John. Cerita dong Kak momen berharga. Iya Kak John Ganesha. Cerita dong Kak momen berharga dan tidak terlupakan waktu mengajar di dinding. Oke. Momen berharga dari Kak Dian. Silakan. Momen berharga mungkin saat summer camp kali ya. Saat itu aku baru pertama kali ngikut summer camp tahun 2022. Ada Kak John juga di sana. Sebelum Kak John mutasi jadi rindu toh. Nah di situ sih aku melihat kayak aku sampai berkaca-kaca ya, karena aku merasa anak-anak ini memang apa ya, anak-anak yang pinter, yang baik, yang mempunyai potensi luar biasa. Namun mungkin karena ada sinyal ya. Halo, boleh? Ada Kak. Sinyal ada. tadi Kang. Iya. Jadi tapi aku melihat kayak adik-adik ini tuh mempunyai potensi yang sangat luar biasa gitu ya, yang ya mungkin karena keterbatasan akses untuk mengenyam pendidikan gitu kan. Sebenarnya adik-adik ini terlepas dari latar belakang mereka tuh anak-anak yang baik, anak yang punya potensi luar biasa, dan sedih aja gitu ketika mereka memang terlihat membutuhkan afeksi, kasih sayang. Jadi kayak sedih kalau kita sebenarnya kalau nggak mau ikut kelas gitu kan, kayak ternyata mereka tuh sayang sama kita gitu. Jadi momen berharga itu baru sebentar gitu kan, padahal cuma 1 minggu 1 kali kita ketemu, tapi adik-adik mampu memberikan apa ya, kesan yang luar biasa gitu kepada kakak-kakaknya ya. Kita nggak tahu kesan mereka terhadap kami, tapi menurut saya kesan adik-adik terhadap saya tuh kayak jadi pengen gitu ikut terus gitu ke dinding, karena mereka membutuhkan itu gitu. Mungkin kayak gitu sih kesannya menurut aku. Iya Kak. Jadi kalau dari Kak Dian sendiri itu Kak Dian senang ya bertemu dengan adik-adik, meskipun mungkin cuma 1 minggu 1 kali, tapi kangen begitu ya. Oke, jadi gitu. Iya Kak. Jadi ini Kak ada pertanyaan selanjutnya juga dari Kak Victor. Mau dapat baju dinding bagi Kak. Iya. Nah ini aku lagi pakai baju dinding, nggak kelihatan ya? Kayaknya kameranya kurang. Ini aku lagi pakai baju dinding juga. Jadi ini sekalian promosi boleh ya? Jadi silakan. Kami di bagian kreatif dinding juga sedang memasarkan ya. Jadi lebih tepatnya kami memproduksi baju-baju agar mungkin kalau ada kakak-kakak yang berkenan untuk memakai baju samaan, dan juga ada keuntungan dari baju ini kan yang kami peruntukkan buat adik-adik kayak membeli snack ataupun membeli alat-alat tulis yang buat di kelas. Silahkan menghubungi saya di 0852 1322 841 atau mention aja nanti, atau bisa nanti ke Kak Eki, ada Kak Eki juga di sini, terus ada Kak Ayu juga, tinggal di kontak aja ke kami.
nanti untuk harganya dan lain sebagainya mungkin akan kami posting ya setelah kegiatan live ini. Mungkin hari Sabtu kami liatin desainnya dan harganya berapa, dan ada CP-nya, jadi memudahkan kakak-kakak yang mempunyai bilangnya keinginan atau kerinduan untuk berbagi, silahkan. Oke Kak, jadi kalau untuk kakak-kakak relawan yang join di live, mungkin kalau ingin punya baju dinding itu bisa langsung hubungi Kak Dian, atau mungkin bisa DM Instagram dan juga menghubungi kakak-kakak relawan yang lain. Iya. Boleh banget. Oke, ini ada Kak dari Kak John, rindu sekali nodeng dinding. Yuk Kak, mari Jo datang di Manado. Iya. Oke, jadi mungkin masih ada dari kakak-kakak yang ingin bertanya, masih diberikan kesempatan. Oke. Jadi ya sebelum lanjut mungkin ada yang ingin bertanya, mau ingetin buat kakak-kakak relawan kalau besok 21 Januari itu ada kelas mengajar. Jadi kelas mengajar itu setiap hari Sabtu jam 1 siang di kantor Lurah Calaca. Jadi kalau kakak-kakak yang hadir di live saat ini ataupun kakak-kakak yang lain, mungkin kalau yang ingin join bisa datang langsung. Jadi itu tidak ada pendaftaran untuk join jadi relawan, bisa langsung datang. Oke. Jadi masih ada lagi kakak-kakak yang mau bertanya, masih diberikan kesempatan selagi Kak Dian masih ingin menjawab setiap keluh kesah. Tapi sorry, ini bentar lagi kayaknya mau mati karena kan aku dari kantor langsung ke sini. Kayak baterainya langsung udah low kayaknya. Oh, 10%. Iya. Iya, ini ada dari Kak Messi. Besok kelas mata pelajaran apa, Kak? Kelas mata pelajaran apa? Jangan lupa Bamal nih. Tes Kak Dian. Halo? Halo. Iya, Kak Dian ada? Masih ada? Masih. Oh iya. Kira udah mati. Jangan lupa Balmami ya. Ini yang komen ini Victor, ini ketua komunitas dinding ini. Halo Kak Pi. Ya, bagaimana mungkin Kak Dian bisa menjawab pertanyaan dari Kak Mesin, Kak Stiana Santa. Oh, besok kelas mata pelajaran apa, Kak? Besok bahasa Inggris, Kang. Iya. Nah, kalau nggak salah bahasa Inggris. Oke. Jadi akhirnya kakak-kakak ikut. Walaupun nanti belum bisa bahasa Inggris, nanti pasti ada kunci jawabannya, Tenang saja. Nanti ada Kak Dian yang membantu memecahkan setiap masalah. Iya. Mungkin dari kakak-kakak. Ya, dari kakak-kakak yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya. Mungkin bertanya tentang komunitas dinding, atau kalau bertanya tentang Kak Dian. Halo, Kak Dian. Ya. Ya. Oke. Halo. Ada Kak suara? Oh, ada. Oke, iya. Jadi mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya dari tadi. Iya. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan untuk kakak-kakak bisa langsung DM Instagram atau bisa chat kontak person yang ada di Instagram Dinding Manado. Oke. Jadi mungkin jadi mungkin live kita hari ini untuk Dinding Bercerita yang untuk season 4 mungkin sampai di sini dulu ya, karena udah selesai pembahasan juga. Kak Dian juga tadi bilang udah lowbat HP-nya ya.
Iya, jadi mungkin sampai di sini dulu. Nanti sampai jumpa di dinding baca cerita berikutnya. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Dian. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah boleh join di live malam hari ini, kakak-kakak yang sudah bertanya dan juga yang sudah boleh berpartisipasi. Jadi sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Anggi, Ya. terima kasih semua. Terima kasih Dadah. semua, terima kasih Kak Dian.